Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang khotbah iblis di dalam neraka. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Begitu menyentuh hati para pengikutnya di neraka. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin. Iblis dan bala tentaranya memiliki misi menjerumuskan manusia ke neraka. Bahkan, nantinya iblis akan memberikan khutbah yang menyayat hati. Kebenaran soal iblis yang berkhutbah tertuang dalam surat Ibrahim ayat 21-23. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari 16/563. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisap para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran Al-Atsim 4/489. Menurut Ustaz Firanda Andirja, khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan. Tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka, ujarnya, seperti dikutip dari laman Firanda.com pada Sabtu, tanggal 7 Agustus tahun 2021. Khutbah tersebut benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah yang mengalirkan air mata manusia kala itu. Khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka, ujar Ustaz Firanda. Khutbah tersebut menyadarkan mereka bahwasanya selama ini mereka hanya terpedaya oleh iblis laknatullah alaihi. Setelah ia, jin, menggoda manusia, setelah menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, lalu jin pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaan yang dilancarkan kepada manusia. Bahkan jin dan golongannya sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka, para pengikutnya, untuk mencela diri mereka sendiri. Jin akan mengakui sejak dulu telah kufur atau ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa, sesungguhnya orang-orang zalim mendapatkan siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para penghuni neraka tatkala mendengar khutbah dari sang pemimpin. Allah mengabadikan khutbah iblis yang sangat menyentuh tersebut dalam surat Ibrahim ayat 21-23. Berikut ini terjemahannya. Dan mereka semua, di padang mahsyar, berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah, lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah, walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.
Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga, itu ialah salam. Semoga dengan kisah ini, bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.